Selamat bergabung kembali pada diskusi pagi ini atau siang ini atau mungkin malam ini tentang struktur dan fungsi agroforestry serta layanan lingkungannya, terutama dalam hal mendukung biodiversitas dan meregulasi emisi karbon. Semuanya saya harap kalian semua sehat-sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Capaian pembelajaran yang harus kita peroleh kali ini adalah bahwa mahasiswa paham tentang masalah yang dihadapi akhir-akhir ini akibat perubahan iklim. Kalian wajib tahu penyebab dan dampaknya dari perubahan iklim ini terhadap kehidupan dan lingkungan di sekitarnya. Yang kedua, mahasiswa harus paham akan struktur dan fungsi serta manfaat agroforestry tropis dalam kaitannya dengan konservasi biodiversitas, ini terutama dalam skala landscape, dan yang kedua adalah dalam kaitannya dengan sekuestrasi karbon, ini levelnya adalah landscape dan global. Selamat mengikuti. Materi yang akan saya gunakan untuk diskusi kali ini dapat diakses dalam bahan ajar Agroforestry 3 http www.agroforestrycenter.org/publication. Kalian bisa akses di situ mulai dari bahan ajar 1 hingga 10. Semuanya dapat di-download dengan gratis. Sesuatu telah terjadi di dunia yang belum pernah terjadi sebelumnya, yang akhir-akhir ini dikatakan sebagai masalah global. Apa itu sebenarnya? Bahwa suhu global telah naik dari 0,3 derajat Celcius hingga 4,8 derajat Celcius. Dan pada akhir abad ini, permukaan air laut akan naik 26 hingga 82 cm. Selanjutnya diprediksi dalam senario rendah emisi oleh IPCC, diprediksi akan terjadi kenaikan rata-rata permukaan air laut adalah 40 cm saja. Dengan emisi CO2 tinggi, beberapa tempat akan mendapatkan curah hujan lebih banyak hingga 50%, seperti yang kita rasakan di mana-mana karena kejadian-kejadian ekstrim dan curah hujan yang begitu tinggi dan pada musim kemarau sangat-sangat rendah. Sementara yang lain menerima hingga 30% lebih sedikit dari jumlah curah hujan yang normal diterima. Dengan demikian, distribusi curah hujan di dunia ini menjadi tidak merata. Apa penyebabnya? Penyebabnya sebenarnya adalah disebabkan oleh adanya emisi karbon. Tidak hanya karbon saja, emisi gas rumah kaca. Namun karbon ini menjadi penyusun terbesar dari gas rumah kaca. Jadi sekitar 50 hingga 65% adalah berasal dari CO2. Kita perhatikan global, siklus karbon global. Di sini ada carbon budget di tahun 1990 yang dilaporkan oleh Royal Society Report pada tahun 2001, yang di sini lebih memperhatikan pada zinc-nya. Ada ocean zinc, ada land zinc, ini terutama adalah vegetation. Ini termasuk hutan dan penggunaan lahan lainnya. Vegetation ini menyerap karbon, menyimpan karbon sebanyak 500 petagram karbon. Sedangkan soil organic karbon 3 kali lipatnya lebih besar daripada apa yang ada di atas. Carbon sink ini apa artinya? Carbon sink ini atau dalam kata lain penyerap karbon adalah reservoir, adalah tandon alami atau tandon dalam bentuk lainnya yang dapat mengakumulasi dan menyimpan beberapa senyawa kimia
yang mengandung karbon untuk waktu yang tidak bisa ditentukan karena lama. Dengan demikian, karbon sink ini menurunkan konsentrasi CO2 dari atmosfer. Ya, jadi di ocean sink about 2 ini antara 2, terus kemudian fossil fuel ini mengemisikan 6,5 petagram, atmosfer itu plus 3 ya. Dan di sini yang kita perlu soroti adalah di vegetation and soil carbon di daratan ini ya. Karbon pool dalam tanah tergantung kepada, kalau tadi dikatakan bahwa soil carbon itu merupakan pool karbon yang terbesar ketiga setelah ocean dan fossil fuel. Ya, jadi fossil fuel ini merupakan pool karbon nomor 2 setelah ocean, dan soil carbon ini yang ketiga. Namun sea pool dalam tanah ini tidak semuanya sama, tergantung dari 3 hal. Yang pertama, tidak bisa lepas soil carbon ini berdiri sendiri, tidak lepas dari tanaman yang tumbuh di atasnya, karena bahan organik atau karbon yang dari bahan organik ini berasal dari daun yang berguguran, batang, cabang, ranting, dan seterusnya, dan biomasa tanaman. Ditambah biomasa tanaman kalau tentu saja kalau sudah mati menjadi bagian dari tanah. Ditambah dengan karbon asal biomasa akar. Faktor kedua yang mempengaruhi adalah laju dekomposisinya. Semakin cepat terjadinya dekomposisi, berarti semakin berkurang jumlah karbon yang ditambahkan ke dalam tanah. Yang ketiga adalah manajemen lahannya. Ini termasuk di dalamnya adalah kegiatan pemilihan jenis tanaman yang ditanam, terus kemudian kerapatannya, kegiatan pemupukan, pemangkasan, serta pemanenannya. Ya, jadi kalau terlalu banyak dipanen, diangkut keluar, berarti semakin banyak karbon yang hilang, maka karbon yang ada di dalam tanah masukannya juga semakin berkurang. Pertanyaan berikutnya, mengapa timbul masalah tadi? Mengapa banyak sekali emisi yang berlebihan? Dan emisi berlebihan tadi akan mengganggu keseimbangan radiasi. Kita perhatikan 2 graf ini tadi, skema. Yang pertama ini yang berbahasa Inggris, yang di sebelah kanan telah ditranslate ke bahasa Indonesia. Ini merupakan efek gas rumah kaca. Gas rumah kaca itu sebagian antara lain utamanya adalah CO2, CH4 itu metana, dan N2O. 3 ini yang paling menjadi momok, walaupun masih banyak gas-gas lainnya seperti fluor dan sebagainya itu. Nah, efek gas rumah kaca ini tadi kita gambarkan di sini, digambarkan bahwa terjadi akumulasi gas rumah kaca yang menyelimuti permukaan bumi. Dan matahari, sinar matahari yang berhasil masuk ke bumi, hampir setengah dari radiasi sinar matahari ini diserap oleh permukaan bumi dan menghangatkan bumi. Sebagian lagi sinar matahari di permukaan dipantulkan kembali oleh bumi dan atmosfer. Radiasi inframerah yang dihasilkan oleh permukaan bumi, sebagian ini kembali ke bumi dan sebagian lagi diteruskan. Dengan demikian, suhu bumi semakin meningkat karena terhambat atau terhalangi oleh lapisan tebal ini. Jadi, efek gas rumah kaca ini sebagian dari radiasi inframerah dipancarkan ke bumi melalui atmosfer, namun sebagian besar diserap dan dipantulkan kembali ke segala arah oleh gas-gas rumah kaca. Akibatnya, suhu permukaan bumi semakin panas dan atmosfer semakin rendah. Seberapa besar sumbangan dari setiap gas rumah kaca dalam pemanasan global? Tadi sudah saya sebutkan
tiga gas utama penyumbang gas rumah kaca ini adalah CO2, CH4, dan N2O. CO2 ini berasal dari berbagai kegiatan, tidak hanya dari penggunaan energi dan industri, tapi juga banyak yang berasal dari alih guna lahan dan kehutanan serta kegiatan-kegiatan pertanian dan dari limbah kota. CH4 dan E2O ini juga hampir sama dan kebanyakan berasal dari limbah kota, dan pertanian merupakan penyumbang besar dalam emisi kedua gas ini. Berapa sebenarnya? Karbon dioksida ini menduduki 55% dari emisi gas rumah kaca, metana itu 15%, nitrous oksida 6%, dan CFCs ini adalah fluor gas itu adalah 24%. Peningkatan konsentrasi gas rumah kaca ini kita perhatikan ada CO2, CH4, dan N2O. Di kolom pertama kita perhatikan yang di garis merah ini adalah peningkatan per tahunnya dan tinggalnya umur di atmosfer, itu satuannya tahun. Kita perhatikan CO2 adalah yang terbesar, peningkatan per tahunnya 1,5 part per million per volume. Terus kemudian masa tinggalnya dia banyak diproduksi, diemisikan, tetapi juga lama tinggalnya di atmosfer sebesar 5-200 tahun. Sementara CH4 dan N2O produksinya, emisinya itu relatif jauh lebih kecil bila dibandingkan CO2. Namun demikian dampaknya juga berbahaya, bahkan jauh lebih berbahaya daripada CO2. Umur di atmosfer juga panjang terutama bagi N2O, tetapi kalau untuk CH4 hanya 12 tahun saja. Jadi kita harus berhati-hati di dalam menangani permasalahan emisi gas rumah kaca ini. Perlu kita perhatikan adalah berapa peningkatannya per tahun dan kita kenali sifatnya, tahan lama atau umur pendek atau umur panjang. Negara-negara emitor GRK gas rumah kaca ini adalah informasi tahun 2007, tentunya masih ada yang baru lagi bahwa Indonesia pada waktu itu, pada saat mulai ramainya dibicarakan gas rumah kaca ini tahun 2007, bahwa Indonesia menduduki urutan ketiga ini yang disebabkan oleh emisi yang sangat besar yang berasal dari kehutanan dan gambut. Jadi sekitar lebih dari 75% dari emisi dari seluruh Indonesia itu berasal dari kehutanan dan gambut. Sedangkan di US dan China itu adalah mereka kehutanannya aman, tetapi yang paling besar adalah penggunaan energinya. Penggunaan energi dengan ini berhubungan dengan lifestyle, dengan gaya hidup yang ada di Amerika. Hampir 90% dari total emisinya adalah berasal dari energi. Selanjutnya kalau kita perhatikan data CO2 emissions pada tahun 1970 hingga tahun 2017, ini data kumulatif, itu Indonesia sudah jauh di bawah pada urutan ke-24. Demikian juga pada tahun 2017, CO2 emission dari semua negara telah mengalami penurunan kecuali dari Cina yang masih tetap tinggi. Indonesia di urutan ke-24 dengan kontribusi CO2 sekitar 1,4% dari emisi CO2 global. Jadi nampaknya dengan adanya pelaporan emisi dari masing-masing negara ini, maka negara-negara yang telah berkomitmen akan berlomba-lomba menurunkan emisi negara, emisi nasional melalui berbagai upaya dari berbagai sektor, baik itu dari energi, sektor dari perairan, transportasi, dan sektor dari
pertanian. Tentu saja tidak ketinggalan dari sektor kehutanan. Adanya perubahan iklim ditandai dengan berubahnya jumlah hujan, intensitas hujan, dan berubahnya distribusi hujan. Dengan sendirinya, hal ini sangat berpengaruh besar terhadap keanekaragaman atau biodiversitas di hutan ataupun di lahan-lahan pertanian. Strukturnya jelas akan berubah, diversitasnya pun akan mengalami perubahan, terutama terjadi penurunan struktural biodiversitas tanaman dan biota. Hal ini akan mempengaruhi terhadap kotak warna kuning di atas ini adalah layanan lingkungan yang terdampak oleh penurunan biodiversitas. Ini menyebabkan lahan semakin terbuka sehingga erosi tanah terus meningkat, maka produksi primer, nutrisi dan nutrisi tanaman akan menurun, dengan sendirinya menyebabkan lahan-lahan terdegradasi semakin meluas atau boleh dikatakan desertifikasi. Desertifikasi itu adalah tanah menyerupai gurun pasir, desertification. Dan selanjutnya desertifikasi ini karena kondisinya yang miskin menyebabkan layanan lingkungan yang lain menurun, yaitu penurunan sekuestrasi karbon di atas permukaan tanah dan di dalam tanah. Kondisi ini tentu saja akan memperparah perubahan iklim. Kembali terjadi lingkaran rantai yang saling mempengaruhi dari perubahan iklim, biodiversitas, desertification, dan kembali ke perubahan iklim. Ya, jadi ini adalah menjadi perhatian utama bagaimana kalau kita menangani masalah perubahan iklim, kita tidak lepas dari biodiversitas dan tidak lepas dengan masalah tanahnya. Dan ini seperti lingkaran setan. Apa fungsi hutan? Fungsi hutan di sini dapat saya grupkan menjadi 3, yaitu teks berwarna hitam, itu yang berhubungan dengan non-ecology, yang kedua adalah yang berhubungan dengan air berwarna biru, dan berhubungan dengan biodiversitas berwarna merah. Sedangkan yang berhubungan dengan karbon saya beri warna hijau. Hutan mempunyai fungsi menyediakan kayu, NTFP, non-timber forest product, seperti misalnya rotan, latex atau tah. Kemudian ada juga yang untuk sayuran, buah, obat-obatan, dan bahan pewarna. Dikaitkan dengan budaya, hutan merupakan tempat atau sumber inspirasi dan juga memberikan keunikan warisan budaya tertentu dari suatu wilayah. Di hutan, kanopinya cukup rapat, menutup permukaan tanah. Ditambah lagi dengan seresah-seresah gugur, membentuk lapisan tebal, mengurangi evaporasi, dan juga seresah gugur ini tadi merupakan sumber energi bagi organisme tanah, sehingga terdekomposisi menjadi bagian dari bahan organik tanah. Tanah di hutan biasanya gembur dengan makroporositas yang tinggi. Hutan merupakan penyangga, terutama di daerah-daerah atau di area pinggiran sungai atau danau. Pada kondisi demikian, hutan bisa mengendalikan erosi dan tentu saja mempunyai fungsi lain memfilter sedimen dan unsur beracun yang terangkut melalui aliran permukaan. Jadi fungsinya ada buffer, ada filter. Dan erosi tidak hanya disebabkan oleh aliran air, tapi ada juga yang melalui angin. Erosi angin seperti yang terjadi di Sumber Brantas tahun lalu, badai angin kencang mengangkat semua partikel tanah yang ada di permukaan tanah pada lahan-lahan sayuran, sehingga sekarang tinggal hanya lapisan bawah dari daerah tersebut. Berikutnya, dari segi kehidupan, karena keanekaragaman dari pohon-pohon yang ada merupakan rumah bagi aneka macam hewan dan tumbuhan.
Pada daerah-daerah seperti ini banyak sekali aneka macam fauna, flora, burung, reptil, dan seterusnya. Dan yang terpenting, terutama bagi ilmu pengetahuan, merupakan sumber daya genetik. Dalam kaitannya dengan perubahan iklim, hutan berperan sangat jelas di dalam menyerap karbon CO2 dari atmosfer yang diubah dari gas melalui proses fotosintesis menjadi karbohidrat. Karbohidrat ini akan disebarkan ke seluruh tubuh tanaman dan akhirnya bila ada daun atau cabang ranting gugur menjadi bagian dari bahan organik tanah. Sehingga dalam satu sistem hutan terdapat cadangan atau simpanan karbon yang besar tersimpan dalam waktu yang lama. Contoh yang lebih lengkap dari layanan ekosistem ini diterbitkan oleh Sincere Forest EU. Ada 16 contoh di sini. Layer pertama berhubungan dengan purification of air and water, mitigation of droughts and floods, generation of preservation of soil and renewal of their fertility, and the last one detoxification and decomposition of waste. Jadi ini adalah merupakan layanan ekosistem yang berkaitan dengan regulating, meregulasi, dan supporting. Jadi ini kalau supporting itu yang detoxification and decomposition of waste, yang tadinya beracun menjadi tidak beracun dan seterusnya, sehingga ini menguntungkan bagi organisme yang lain. Layer kedua adalah berhubungan dengan pollination of crops and natural vegetation and dispersal of seeds, cycling and movement of nutrients, control of potential agriculture pests. This one is certainly needed for agriculture. Untuk pengembangan, mempertahankan keberlanjutan dari spesies atau keanekaragaman hayati dalam hutan, layanan yang kedua berhubungan dengan regulating ini sangat dibutuhkan. Sedangkan control of potential agricultural pests ini dibutuhkan terutama bagi lahan-lahan pertanian yang dikembangkan di sekitar hutan. Yang ketiga adalah berhubungan masih dengan regulating and supporting, related to maintenance of biodiversity, protection of coastal shores from erosion by waves, and protection from the sun's harmful ultraviolet rays, and partial substitution of climate. Jadi ini masih berhubungan dengan regulasi dan juga menciptakan suatu lingkungan yang nyaman bagi organisme dan manusia. Yang terakhir adalah berhubungan dengan cuaca ekstrim, moderation of weather extreme and their impacts, dan tentunya berikutnya adalah berhubungan dengan leisure dan juga untuk jobs and economic value. Jadi dengan perawatan pohon, kemudian ada penanaman pohon untuk peremajaan dan seterusnya, ini meng-create posisi job bagi masyarakat di sekelilingnya. Apa sebenarnya biodiversitas atau keanekaragaman hayati itu? Sebenarnya keanekaragaman organisme yang hidup dari semua kompleks ekosistem, baik itu di darat, laut, dan perairan lainnya, termasuk di dalamnya adalah keanekaragaman dalam spesies yang sama. Jadi sama dengan kita dalam kelas ini, walaupun kita sama-sama Homo sapiens, tetapi dari keluarga yang berbeda, dengan background yang berbeda, asal yang berbeda, dengan culture yang berbeda. Nah, keanekaragaman ini tadi juga berbeda antar spesies dan ekosistemnya. Tidak hanya itu, termasuk pula keanekaragaman dalam atribut genetik, fenotipik, filogenetik. Fenotipik ini misalnya ada yang berkulit kuning langsat, ada yang berkulit gelap kayak saya, atau sawo matang, atau bahkan ada yang boleh dikatakan lebih ke arah putih bagi ukuran orang Asia. Dan bisa juga keanekaragaman dari fungsinya.
Nah, fungsinya ada yang berfungsi dalam penyebaran biji, ada yang berfungsi dalam mengkontrol hama dan penyakit, ada yang mengkontrol pembentukan tanah, membuat tanah menjadi lebih gembur, dan seterusnya. Serta keanekaragaman yang termasuk di dalamnya adalah kelimpahan dan distribusinya yang waktu pertama dengan waktu akhir dari 10 tahun, 20 tahun kemudian ini akan berbeda-beda antar tempat, di antara spesies, komunitas biologis, dan ekosistem. Bagaimana kita meng-scale up, mengkonversi hasil pengamatan di plot level ke landscape level? Ini merupakan masalah besar dalam studi biodiversity. Masalahnya selalu berhubungan dengan scale-nya, dengan dimensinya. Whittaker menegaskan bahwa untuk mengukur keanekaragaman hayati pada skala spasial, keanekaragaman hayati itu dibedakan menurut level alfa, beta, dan gamma. Kita perhatikan di alfa sini. Alfa ini adalah keanekaragaman yang mengacu pada satu kawasan atau ekosistem tertentu dan biasanya dinyatakan dalam jumlah spesies, yaitu kekayaan spesies dalam ekosistem tersebut. Misalnya, dalam Fakultas Pertanian ini ada berapa kelas? Kelas kita, kelas A. Ini kelas alfa. Kelas tetangga itu ada kelas alfa lagi di level Fakultas Pertanian. Di level yang lebih besar di Fakultas Pertanian ini adalah level beta. Kemudian ada kelas lagi beta-beta yang lain, ini secara keseluruhan dalam satu universitas dinyatakan sebagai gamma. Ini adalah contoh mudahnya apa yang dimaksud alfa, apa yang dimaksud beta, dan gamma. Jadi kalau keanekaragaman alfa itu mengacu pada satu kawasan atau ekosistem tertentu dan biasanya hanya dinyatakan dalam jumlah spesies atau kekayaan spesies dalam ekosistem tersebut. Kalau mau di scale up, tidak bisa kita mengalihkan. Kalau mau dibesarkan, ini ada 3 kelas dikalikan 3, tidak bisa. Harus kita lihat dahulu spesiesnya ada kesamaan dan ada perbedaan. Tidak bisa hanya dengan jalan di jumlah. Keanekaragaman dalam agroforestry bervariasi tergantung dari sejarah penggunaan lahannya. Yang pertama, apabila agroforestry tersebut dibentuk langsung dari konversi hutan alami di daerah tropis menjadi agroforestry. Kalau pada kondisi demikian, dikatakan secara teknis terjadi degradasi, terjadi kehilangan biodiversity, keanekaragaman hayatinya banyak yang hilang, kemudian beberapa fungsi layanan ekosistem juga hilang. Jadi kecuali produksi. Untuk produksi masih tetap ada karena agroforestry, jenis-jenis tanaman yang ditanam dalam agroforestry dipilih yang mempunyai nilai ekonomi tinggi. Bentuk yang kedua adalah dari pembentukan agroforestry dari lahan-lahan terdegradasi atau bisa juga dari lahan-lahan terbuka. Misalnya itu lahan tanaman semusim, itu bisa juga lahan penggembalaan yaitu pasture atau fallow, ya fallow itu bro, atau mungkin degraded land dari alang-alang. Nah, kalau terjadi demikian, penanaman pohon aneka macam pohon-pohonan di lahan-lahan terbuka atau lahan terdegradasi, prosesnya dinamakan atau kegiatannya dinamakan rehabilitasi karena tadinya terbuka menjadi tertutup. Pada kondisi ini terjadi peningkatan biodiversity dan fungsi-fungsi layanan lingkungan semakin banyak yang diperoleh bila dibandingkan dengan yang pertama. Jadi sebenarnya di dalam mengevaluasi tentang jasa lingkungan dari agroforestry, kita harus mengetahui dari sejarah penggunaan lahan sebelumnya.
Jadi kalau kita berbicara tentang struktur, biophysical structure or processes, itu tidak hanya hutan per se, hutan semata-mata, tetapi juga dengan jenis-jenis penggunaan lahan di sekelilingnya, antara lain agroforestry, ini dengan segala macam bentuk agroforestry, kemudian ada pertanian, lahan yang lebih terbuka, atau bisa alley cropping, sistem berbaris dan sebagainya, atau yang sistem monocropping seperti perkebunan. Kesemuanya ini dibedakan berdasarkan fungsinya dalam kaitannya dengan penyediaan kayu dan dari komoditas tertentu dan produk-produk lainnya, memanage air. Kemudian fungsi yang berikutnya adalah memberikan habitat dan koridor untuk flora dan fauna. Nah, kalau kita sudah berbicara struktur dan fungsi, tentunya ada yang menjembatani antara ekosistem dan biodiversitas ini dengan manusia. Di grup kanan yang coklat ini, kita harus berbicara tentang servicesnya. Servisnya ini atau layanan atau jasa lingkungan ini tadi menurut MEA dibagi menjadi 4: provisioning, regulating, habitat and cultural and amenity, ini adalah budaya. Habitat itu adalah supporting. Nah, kemudian kalau di bagian human well-being, ini social cultural context, ini dipisahkan menjadi benefit dan value. Kembali di sini tadi ada keterlibatan institusional atau lembaga serta pasar yang dapat menjadi pendorong terhadap adanya perubahan-perubahan ekosistem dan biodiversitas yang ada di lanskap hutan tentunya. Jadi, layanan atau jasa lingkungan itu adalah manfaat yang diberikan oleh ekosistem alami bagi manusia serta kehidupan di sekitarnya. Ini merupakan perpotongan antara aspek ekonomi, ekologi, sosial, dan budaya. Macam dan besarnya jasa ekosistem tentu saja bergantung tadi pada berbagai faktor, antara lain lingkungan, iklim, manajemen. Manajemen ini baik di tingkat lahan ataupun lanskap, dan tentu saja berhubungan dengan topografinya. Contohnya, misalnya penyediaan air bersih, habitat untuk perikanan, kayu bangunan, obat-obatan, dan penyerbukan tumbuh-tumbuhan dan tanaman pertanian pada tanah-tanah yang subur, dan sebagainya. Layanan ekosistem menurut Millennium Ecosystem Assessment itu dikelompokkan menjadi 4, yaitu yang berhubungan dengan penyediaan atau provisioning seperti makanan, obat-obatan, dan air. Layanan mengatur atau regulating seperti pengendalian banjir dan penyakit. Layanan budaya, cultural, seperti manfaat spiritual, rekreasi, dan budaya daerah masing-masing. Dan yang terakhir adalah pendukung atau supporting, seperti misalnya mempertahankan siklus hara di dalam tanah dan kemudian menjaga kehidupan organisme yang lain di dalam tanah dan seterusnya. Fungsi dan layanan dalam hal ini saya taruh agroforest. Jadi agroforest ini ada campur tangan manusia di dalamnya, karena kita berbicara tentang layanan, berbicara tentang manfaat. Yang kelompok pertama tadi dari MEA ada penyedia yang berhubungan dengan provisioning, itu berhubungan dengan produk-produk yang diperoleh di hutan dan di agroforest. Itu adalah berhubungan dengan penyediaan kayu, pangan, pakan, obat, buah, serat, papan energi, dan seterusnya. Kelompok yang hijau atau regulating ini berhubungan dengan mengatur
air, baik kuantitasnya maupun kualitasnya selama musim penghujan dan kemarau, pengendalian hama dan penyakit, dan emisi gas rumah kaca. Kelompok yang ketiga adalah dalam berhubungan dengan layanan, mendukung atau supporting. Ini berhubungan dengan siklus air dan hara, serta pembentukan tanah. Dan yang terakhir adalah dalam kaitannya dengan pendidikan, rekreasi, estetika, ini termasuk dalam layanan budaya. Kalau tadi di bagian luar ini tadi ada fungsi, dan yang di dalam ada 4 ini berhubungan dengan manfaat, yaitu layanan lingkungan atau jasa lingkungan. Lingkar luar, ingat, lingkar luar berhubungan dengan fungsi, lingkar dalam yang ada 4 ini berhubungan dengan jasa lingkungan. Jadi kita butuh jasa atau layanan dari hutan. Bisakah fungsi hutan ini kita pertahankan? Jasa lingkungan, agroforest di tingkat lanskap, menurut Jose, ini saya ambil dari publikasi yang ditulis dalam Agroforestry System. Layanan lingkungan yang dideskripsikan di sini untuk agroforestry itu ada 11 yang berhubungan dengan produksi primer neto, pengendalian hama, polinasi, penyuburan tanah, stabilisasi struktur tanah, air bersih, mitigasi banjir, udara bersih, sekuestrasi karbon, biodiversitas, dan estetika atau budaya. Perhatikan ini bisa dikelompokkan menjadi 4 macam jasa lingkungan. Ini tingkatannya dibedakan lagi, apakah di tingkat lokal, regional, dan global. Yang 11 ini semuanya termasuk dalam kelompok lokal, dari nomor 6 penyediaan air bersih hingga ke budaya. Ini kajiannya adalah di tingkat lanskap atau regional, sedangkan hal-hal yang berhubungan dengan layanan di tingkat global itu berhubungan dengan sekuestrasi karbon, pengendalian perubahan iklim, biodiversitas, dan budaya. Ya, jadi ini perhatikan, kita masih fokus di nomor 9 dan 10. Sekuestrasi karbon dan biodiversitas. Apa itu sekuestrasi karbon dan apa itu biodiversitas? Yuk kita lanjut. Selanjutnya berbicara hubungan antara biodiversitas. Ini kalau berbicara layanan lingkungan dari biodiversitas, kita sebenarnya memperhatikan fungsi dari ekosistem ini tadi yang dipengaruhi oleh biodiversitas itu berhubungan dengan ecological processes, functional traits, terus kemudian ada biophysical structure. Hal yang berikutnya adalah genetic diversity, species richness, biotic intervention. Ini semua yang perlu dipertimbangkan di dalam mengevaluasi fungsi dari ekosistem. Fungsi ekosistem ini yang mana yang bermanfaat bagi socio-economic system. Dalam kaitannya dengan benefits, ini adalah manfaat bagi human well-being, bagi manusia yang berhubungan terutama dengan pangan, air, kemudian kesehatan, keamanan, dan leisure. Kemudian dari manfaat ini tadi akan terus berkembang mempunyai value, nilai. Nilai ini bisa dievaluasi atau dikelompokkan menurut secara ekonomi, secara kesehatan, kemudian secara sosial, dan tentu saja ada value-value yang lain. Nah, dari sini tadi akan menimbulkan respon dari masyarakat secara institusional, bisnis, policy, ini terutama berhubungan dengan pertanian, forestry, terus kemudian perikanan dan lingkungan, dan tentu saja dengan para pengambil kebijakan yang lain. Dari respon ini tadilah apabila ini tadi ada value,
respon dari masyarakat ini kembali akan mempengaruhi, merupakan pendorong adanya perubahan, action apa yang akan diambil dalam konservasi biodiversitas. Jadi ini tidak bisa dipisahkan satu sama lain antara ekosistem dengan manusia, itu harus kita tinjau dari layanannya dan kemudian bagaimana respon masyarakat terhadap layanan yang diperoleh dari ekosistem. Contoh ini, siapa yang pernah mandi seperti ini? Masih memungkinkah sekarang kita mandi di sungai yang seperti ini dengan aman dan tanpa ada penyakit atau korengan atau apa? Ya, layanan lingkungan yang seperti ini, anak-anak bebas di sungai sebagai hasil perbaikan ekosistem di daerah hulu. Jadi ini adalah layanan lingkungan yang diberikan oleh manajemen di daerah hulu. Keuntungannya dirasakan oleh masyarakat yang tinggal di bawah yang diperoleh oleh adanya perbaikan ekosistem di daerah hulu. Kita lihat dari 3 hubungan antara penyebab, masalah, dan dampak dari perubahan iklim. Penyebabnya adalah tadi sudah disebutkan emisi gas rumah kaca yang utamanya hanya ada 3, tetapi sebenarnya masih ada banyak yang lain, CO2, CH4, dan N2O. Perubahan iklim ini ditandai oleh suhu yang meningkat, curah hujan yang berfluktuasi, permukaan air laut meningkat, dan banyak sekali terjadi kejadian ekstrim yang membahayakan bagi lingkungan dan kehidupan sekitarnya. Siapa saja yang terdampak oleh perubahan iklim ini, hampir setiap sektor terkena dampaknya. Nah, ini yang berhubungan dengan pertanian terutama, kesehatan, perikanan, semuanya ini adalah, dan transportasi, 4 departemen yang terkena dampak paling parah dari perubahan iklim. Dari pertanian ini terutama berkenaan dengan penyediaan air dan hara, ledakan hama, luas lahan pertanian yang semakin berkurang. Dengan demikian, emisi gas rumah kaca dan penurunan produksi pertanian ini dikhawatirkan di masa yang akan datang akan mempengaruhi pembangunan sosial ekonomi, pertumbuhan ekonomi dan produksi serta pola konsumsi yang akan berubah. Nah, untuk itu kita memerlukan strategi yang harus kita pilih, apakah beradaptasi dengan perubahan iklim tanpa merubah kandungan atau gas rumah kaca yang ada di udara. Apabila kita ingin melakukan juga pengurangan emisi gas rumah kaca, maka tindakannya dinamakan mitigasi. Nah, bagaimana caranya untuk mendukung mitigasi dan adaptasi perubahan iklim ini? Antara lain adalah dengan reduce emission from forest degradation and deforestation. Jadi mengkonservasi hutan, menghindari perusakan hutan, dan tentunya harus menstimulir, memotivasi masyarakat yang tinggal di sekitarnya pada lahan-lahan pertanian untuk membantu fungsi hutan ini dengan menanam lebih banyak pohon-pohonan di lahan pertanian. Manusia mempunyai banyak kebutuhan untuk hidupnya, seperti yang digambarkan oleh gambar di sini, drawing sebelah kiri ini, bahwa supply langsung yang dibutuhkan oleh manusia adalah yang berhubungan dengan udara dan air, kemudian ruang gerak, pangan, serat, sandang, tempat tinggal dan obat-obatan, ya. Kemudian supply lainnya yang dibutuhkan pula adalah alam terbuka, space, jadi ruang terbuka, biodiversitas, fauna, bepergian atau traveling, teknologi dan industri. Jadi di sini perlu kita garis bawahi atau saya beri tanda merah pada biodiversitas dan udara. Ini yang mungkin yang topik yang akan kita bicarakan dalam bab ini, yaitu pentingnya kita mempertahankan biodiversitas untuk mempertahankan cadangan karbon di daratan atau menekan emisi gas rumah kaca.
Dan secara tidak langsung dibutuhkan juga untuk mempertahankan budaya. Ini dalam kaitannya dengan area rekreasi, kemudian area konservasi budaya dan pengetahuan. Ya, ini kira-kira yang dibutuhkan di dalam kehidupan sehari-hari dari manusia. Pada multifunctional landscape, salah satunya adalah ada hutan, ada agroforestry, tanaman pertanian, lahan pertanian. Dalam multifunctional landscape ini tujuannya adalah untuk mempertahankan ketahanan pangan dengan mempertahankan keanekaragaman income. Yang kedua adalah dari mempertahankan jasa lingkungan dengan penyediaan air bersih dan pengurangan emisi karbon atau sekuestrasi karbon. Ini adalah penyerapan CO2 dari udara. Namun dalam pelaksanaannya, multifunctional landscape ini tidak mudah, selalu ada trade-off. Artinya tarik ulur, yang satu ditarik, yang satunya harus diulur. Ini adalah antara intensifikasi pertanian, ini bagus untuk pengembangan atau pertumbuhan ekonomi, namun demikian harus ada pengorbanan dalam multifunctional landscape dalam kaitannya dengan jasa lingkungan. Nah, sistem penggunaan lahan dengan tingkat keanekaragaman yang tinggi ini tadi, termasuk salah satunya adalah agroforestry. Ya, tujuannya adalah untuk mengurangi kerentanan masyarakat terhadap dampak variabilitas iklim, tentu saja dengan berbagai mekanisme, baik secara sosioekonomik hingga ke ekologi. Agroforestry sebagai salah satu contoh dari multifungsi penggunaan lahan, di mana pada awalnya adalah terbuka karena masih muda. Ini adalah sebagai contoh adalah kebun talun sistem yang berasal dari Jawa Barat. Sistem ini merupakan sistem yang turun-temurun yang ada di masyarakat Sunda. Diawali pada awal ini adalah kebun yang dengan sistem tanam tumpang sari antara tanaman semusim saja dengan jenis tanaman yang lainnya. Nilai ekonominya tinggi, biasanya selama 2-3 tahun. Pada bagian ini, pada periode pertama ini masih ada beberapa tegaan dari pohon yang dari penggunaan lahan sebelumnya. Apabila masih dirasa bermanfaat bagi masyarakat, tanaman baru tersebut dibiarkan. Di samping petani menyisipkan juga tanaman-tanaman introduksi yang tidak ada di lahan tersebut sebelumnya. Pada periode kedua ini mulailah campuran, mulai dari tanaman tahunan yang diintroduce oleh petani yang tadinya tidak ada, maupun yang telah ada dan bertunas kembali. Di samping itu masih ada tanaman-tanaman di bawahnya, tanaman semusim tetapi yang tahan naungan. Di sini mulai disisipi ada pisang, pohon buah-buahan yang dibutuhkan oleh petani. Pohon di sini masih berumur muda, tentunya dipilih jenis-jenis yang mempunyai nilai ekonomi dan konservasi. Pada periode berikutnya, pada stadium yang ketiga, di mana pohon-pohon yang ditanam oleh petani dan yang tumbuh kembali dari alam ini telah saling rapat menutup satu sama lain kanopinya, sehingga melindungi permukaan tanah dari pukulan air hujan maupun dari evaporasi yang berlebihan. Selain itu, campuran aneka jenis pepohonan ini mempunyai nilai ekonomi yang tinggi dan konservasi yang tinggi pula. Pada bagian ini tadi, tenaga kerja yang dibutuhkan untuk merawat lahan sudah berkurang bila dibandingkan pada stadium-stadium sebelumnya. Pada bagian inilah keanekaragaman hayati dapat dipertahankan. Tentu saja jenisnya, susunannya, komponennya itu berbeda dengan apa yang ada di hutan. Keanekaragaman hayati ini mempertahankan fungsi dan layanan lingkungan yang ada, yang baik secara penuh maupun sebagian.
upaya mengurangi emisi gas rumah kaca atau mengurangi emisi gas karbon CO2 ini dapat dilakukan dengan meningkatkan jumlah pepohonan yang berumur panjang, yang rapat dalam suatu lahan dan kan menyimpan karbon dalam sistem untuk jangka waktu yang lama. Lebih detailnya lagi, ini adalah pada bagian yang tipikal dari home garden yang ada di Jawa. Ini adalah berbagai macam pohon buah-buahan dari berbagai strata keanekaragaman yang ada di sini ya. Kita perhatikan ini ada pohon kelapa. Kelapa ini dibutuhkan untuk segala macam kebutuhan, bisa untuk kayu bangunan, bisa juga untuk kebutuhan sehari-hari ya, terutama daunnya bisa dipakai untuk memasak, bisa untuk atap, kemudian buahnya dipakai untuk memasak, untuk bikin santan ya. Kemudian strata yang sama ada albizia. Ini adalah dari kelompok Leguminosae, jadi tidak hanya sebagai penghasil kayu, tetapi juga menambah kesuburan tanah melalui akarnya yang bersimbiosis dengan rhizobium untuk mengikat N dari udara. Sedangkan di bagian bawahnya yang strata kedua, kita lihat di sini ada horse mango, ini ada mangga, ada apukat, kemudian ada breadfruit. Breadfruit itu sukun ya, kemudian ada leucena, ini lamtoro. Kesemuanya ini ada di strata 2, sehingga memberikan perlindungan. Kegunaannya adalah mengurangi penguapan dan memberikan perlindungan ganda terhadap pukulan air hujan, tapi juga bisa untuk mempertahankan kesuburan tanah. Di bagian bawah ada kardemom, ini kapulaga, ada pepaya, ada pisang, ada kopi, kemudian ada salak. Ini saling menyatu dalam satu luasan lahan. Karena di dalam sistem ini ada pohon-pohonan yang berumur panjang, berkayu, ini merupakan cadangan karbon yang sangat berpotensi dalam mengurangi emisi gas rumah kaca atau gas terutama CO2. Karena CO2 yang ada di udara diserap oleh tanaman dalam proses fotosintesis dan akhirnya menjadi karbohidrat diedarkan ke seluruh bagian tanaman. Dengan demikian CO2 yang ada di udara, yang melayang-layang di udara, ditangkap oleh tanaman hidup ini, diubah menjadi bentuk lainnya yang tidak terlepas ke udara lagi, sehingga tanaman atau pohon-pohon yang berumur panjang ini tadi sangat menguntungkan dari segi penyimpanan karbon atau pengurangan emisi karbon. Di Jawa, tipikal dari home garden ini, ciri khas dari home garden ini adalah berada di antara mengelilingi rumah tempat tinggal. Jadi rumah tempat tinggal ini dikelilingi oleh tanaman-tanaman yang buah-buahan yang bermanfaat, yang kalau terlalu jauh dari tempat tinggal ini biasanya terganggu karena alasan keamanan. Hutan dan agroforestry serta lahan-lahan pertanian lainnya diharapkan dapat mengurangi emisi karbon dioksida. Coba kita refreshing lagi bagaimana tanaman-tanaman yang ada di alam ini yang berfungsi sebagai pembersih udara. Pada siang hari, dengan adanya sinar matahari, tanaman menyerap CO2 untuk proses fotosintesis di bagian-bagian tanaman yang mempunyai klorofil. Nah, kemudian akar diminta untuk menyerap air dan hara. Akar mengirim ke bagian atas dan terjadilah proses fotosintesis, dan dari CO2 sebagai gas dikonversi menjadi karbohidrat.
Karbohidrat ini kemudian didistribusikan ke seluruh bagian tanaman, termasuk ke bagian akar tanaman. Akar tanaman dan daun-daun serta ranting ini tidak selamanya hidup, tapi akan berguguran membentuk lapisan tebal dalam tanah, lapisan seresah. Pada saat CO2 ini diserap, digunakan untuk fotosintesis, dilepaskan pula oksigen ke udara, sehingga pohon-pohon dan tanaman lainnya ini merupakan produser oksigen. Namun saat ini oksigen masih belum bermasalah, yang bermasalah adalah CO2-nya yang sangat berlebihan, melebihi kapasitas tanaman untuk menyerapnya. Nah, kemudian tadi ada di dalam seresah akan dilapuk oleh mikroorganisme dan makroorganisme menjadi bagian dari tanah yang disebut dengan bahan organik tanah. Yang diukur adalah total C organiknya. C organik ini tadi, total bahan organik tanah ini juga akan didekomposisi lebih lanjut oleh mikroorganisme dan melepaskan hara yang tersedia bagi tanaman, dan kembali akan terjadi pelepasan CO2 dari dalam tanah melalui respirasi yang ini akan lepas ke udara sebagai emisi. Ya, namun demikian, apabila tanaman ini yang di atasnya masih utuh, masih bagus kondisinya, hal tersebut adalah bagian dari proses alam, siklus dari CO2. Apabila ada tanaman yang dimakan oleh hewan sebagai konsumernya, maka hewan ini pun juga merupakan bagian di dalam siklus karbon, karena selanjutnya bagian dari droppingnya, kemudian urinnya yang melepaskan CO2 maupun memasukkan karbon ke bagian-bagian dalam tanah, ini juga hewan termasuk dalam pool karbon dalam sistem agroforestry. Jadi sistem agroforestry yang menyimpan karbon dan menyerap karbon tadi adalah biomasa, batangnya, kemudian ini termasuk juga akarnya, kemudian tumbuhan bawahnya, tanaman sela di bawahnya, itu dari bagian yang hidup, kemudian hewan apabila ada hewannya, kalau tidak ada ya hanya dipertimbangkan 2 ini bagian hidup. Yang ketiga adalah dari seresah-seresah gugur, baik cabang, ranting maupun pohon yang mati juga masih mengandung karbon. Dan tentu saja bahan organik tanah. Jadi seresah yang telah didekomposisi dan menjadi bagian dari tanah ini merupakan pool atau kelompok untuk karbon yang kelima. Jadi kalau menurut IPCC, pengukuran karbon, berapa karbon yang ada di dalam satu sistem ini, ada yang diukur adalah karbon di dalam biomasa pohon, karbon dalam biomasa tumbuhan bawah, karbon di dalam bagian yang mati tanaman itu berupa seresah, kemudian ranting, cabang, dan pohon yang masih tegak tapi sudah mati, dan yang terakhir adalah karbon yang ada di dalam bentuk bahan organik tanah yang menjadi bagian dari tanah. Karena adanya kemampuan tanaman yang membutuhkan CO2 tadi dari udara, menyerap CO2 dari udara, maka tanaman ini bersifat mengurangi emisi atau dalam istilah teknisnya adalah mitigasi. Jadi mitigasi ini adalah upaya mengurangi efek merugikan yang timbul dari adanya perubahan iklim melalui pengurangan emisi gas rumah kaca. Saya berikan contoh, salah satunya di sini ada penggunaan hemat energi, itu adalah upaya kita di dalam memitigasi perubahan iklim. Menggunakan ruangan-ruangan yang tidak ber-AC itu juga merupakan
upaya memitigasi, ya. Jadi mengurangi pembakaran. Nah, ini juga penggunaan lahan yang dapat menyerap dan menyimpan karbon dalam waktu lama seperti agroforestry itu adalah merupakan salah satu sistem penggunaan lahan yang dapat memitigasi atau mengurangi emisi gas rumah kaca atau mengurangi dampak merugikan dari timbulnya adanya perubahan iklim. Bagaimana dengan adaptasi? Ini ibaratnya kalau naik mobil dengan kecepatan tinggi, kita pasang safety straps, ya, sabuk pengaman. Dengan adaptasi ini kita tidak merubah kecepatan, tapi kita lebih menyesuaikan diri. Tidak mengurangi gas, tetapi kita memasang rambu-rambu pada diri kita untuk menyelamatkan diri. Jadi ini adaptasi merupakan upaya mengurangi efek merugikan yang timbul dari adanya perubahan iklim tanpa ada usaha untuk mengendalikan penyebabnya. Contohnya bisa saja dengan menseleksi bibit unggul, itu yang dengan kondisi kering dan atau basah seperti kondisi saat ini, maka jenis-jenis tanaman itu masih tetap tumbuh dengan baik, mengurangi CO2 dari udara, dia beradaptasi dengan kondisi yang telah berubah dan sekaligus memitigasi, mengurangi CO2 yang ada di udara dan mengurangi efek atau dampak merugikan yang timbul karena adanya perubahan iklim. Nah, jelas ya. Jadi kalau ada tulisan atau ada jargon agroforestry untuk memitigasi dan sekaligus beradaptasi dengan perubahan iklim, itu adalah berhubungan dengan ini, CO2. Untuk mengatasi masalah karbon ini tadi, tentu saja kita bisa mencari banyak strategi untuk meningkatkan serapan CO2 di udara. Prinsipnya adalah meningkatkan serapan CO2 di udara ini dan menyimpannya dalam satu sistem dalam waktu yang lama. Kemudian yang kedua prinsipnya adalah mengurangi pelepasan CO2 ke udara. Jadi artinya sudah diserap harus disimpan, ditimbun selama mungkin. Layanan lingkungan hutan berikutnya adalah regulasi emisi karbon. Ini tidak lepas dari peran berbagai macam pohon di dalam hutan. 5 pool karbon yang ada di dalam sistem hutan itu adalah pohon, terdiri dari tajuk dan akarnya, seresah, serta kayu yang mati, telah tumbang atau masih tegak berdiri, atau dari litterfallnya, dan kemudian karbon yang berada di dalam tanah. Ada 5 pool karbon, yaitu karbon di bagian atas, itu dari tajuk, kemudian dari seresah, kemudian dari kayu-kayu mati, dari bahan organik atau seresah yang gugur, dan yang berada di dalam tanah itu adalah dari akar pohon, serta jangan lupa dari bahan organik tanah. Bahan organik tanah di hutan menyimpan cadangan karbon yang sangat besar. Jadi tidak bisa diabaikan begitu saja. Kalau kita lihat gambar yang di sebelah kanan, siklus karbon, ini adalah karbon yang ada di dalam hutan, itu merupakan siklus yang tertutup. Forest decomposition, adanya dekomposisi di dalam hutan, ini merupakan peristiwa mengemisikan karbon. Tetapi tanaman hijauan menyerap kembali ke dalam tubuhnya dalam proses fotosintesis. Namun apabila ada pengangkutan keluar dari sistem, dari bagian berkayu ataupun seresahnya keluar dari sistem, maka ini biasanya digunakan untuk bioenergi atau bisa untuk bangunan rumah, bisa untuk mebel. Itu sudah berarti karbon telah keluar dari sistem hutan. Di dalam penghitungannya, karbon yang telah diangkut keluar itu merupakan ekspor dari lahan dan sudah dianggap sebagai emisi.
lihat di sini dalam suatu landscape berpohon, ada sawah, ada di bawahnya. Ini pohon berada di luar kawasan hutan. Ini pohon ditanam di lahan pertanian. Jadi pohon-pohon ini memberikan manfaat ekonomi dan tentu saja mempunyai nilai-nilai lindung, konservasi bagi tanah dan air di daerah tersebut. Namun demikian, seperti yang saya katakan tadi, tanaman-tanaman ini, pohon-pohon ini yang beraneka macam ini menyerap CO2 dari udara untuk proses fotosintesisnya. Tentu saja air dan hara didapat dari dalam tanah. CO2 yang terlalu banyak di udara ini bisa dikurangi dan disimpan dalam sistem tersebut dalam waktu yang lama. Apabila lahan ini hanya ditutup untuk tanaman semusim saja, misalnya hanya 3 bulan, memang ada serapan CO2 dari udara, namun CO2 ini tadi akan banyak yang lepas atau hilang ke udara karena dalam waktu 3 bulan, 4 bulan sudah dipanen. Ya, dengan adanya dekomposisi karena terbuka seresah yang ada di tanah, ini akan menjadi bagian dari tanah, maka ada pelepasan juga CO2 melalui proses respirasi tanah. Jadi kunci dari pengurangan emisi ini tadi adalah serap timbun CO2 sebanyak dan simpan selama mungkin dalam satu sistem. Jadi kurangi semua itu pembakaran dan pengairan, pengolahan yang berlebihan, ini akan meningkatkan emisi CO2 dari tanah akibat dekomposisi bahan organik. Landscape agroforestry ini merupakan salah satu contoh teknik alternatif penyerap dan penyimpan karbon karena memiliki aneka macam pohon yang berumur panjang, dan bila terbentuk peluangnya untuk ditebang habis menjadi bentuk lain itu sangat kecil karena waktu tunggunya cukup lama dan mempunyai nilai ekonomi yang lumayan tinggi. Mari kita bahas bersama tentang hubungan biodiversitas dengan produksi dan cadangan karbon. Di tingkat landscape, hubungan ini tadi yang sumbu X-nya adalah intensifikasi pertanian, semakin ke kanan semakin intensif dan produksinya tentunya semakin menarik dari segi ekonomi, tetapi dari segi biodiversitas dan layanan lingkungan ini kurang menguntungkan. Bisa dilihat sumbu garis merah ini terus menurun dan terus melandai turun. Ya, jadi artinya ini ada trade off intensifikasi dengan konservasi. Tetapi kalau pengelolaan pertanian dan biodiversitas ini benar, maka pengelolaan ini tadi bisa membentuk hubungan ini bukan cekung seperti yang merah, tetapi pada awalnya biodiversitas ini dipertahankan dan semakin intensif. Pada intensifikasi pertanian yang berlebihan sudah tidak bisa mentolerir lagi sehingga biodiversitas drop, berkurang jauh. Nah, inilah yang dinamakan trade off atau tarik ulur antara dua kepentingan yang berbeda. Di bagian mana agroforestry ini juga bermacam-macam. Kita perhatikan yang di sebelah kanan. Kalau kita lihat sebagai sumbu X-nya adalah cadangan karbon dan sumbu Y-nya adalah biodiversitas. Maka kita perhatikan kalau ini merupakan lahan atau landscape restorasi, misalnya dari oil palm plantation, forest plantation, ini akan terjadi cadangan karbon yang pada awalnya itu rendah sekali, kemudian secara perlahan akan meningkat apabila di dalam oil palm atau perkebunan yang lainnya itu ada manajemen yang sangat aware terhadap
lingkungan, terhadap penyediaan, terhadap konservasi karbon. Sebaliknya, apabila terjadi cekungan yang seperti garis yang berwarna merah, ini apabila terjadi degradasi. Jadi artinya di awalnya cadangan karbonnya tinggi, biodiversitasnya tinggi. Nah, kemudian selanjutnya akan terjadi penurunan yang sangat perlahan tetapi pasti terjadi penurunan dari biodiversitasnya. Ini terutama terjadi pada restorasi ekologi. Ya, jadi untuk restorasi ekologi ini belum tentu menghasilkan cadangan karbon yang selalu inline, yang selalu searah dengan biodiversitas. Kita perhatikan di sini agroforest itu berada di tengah-tengah, di bagian tengah ini ya, cadangan karbonnya tidak setinggi seperti ya apa yang ada di dalam titik di atas ini, di mana ini adalah hutan ya, itu tidak bisa sampai di sini. Agroforest ini berada di tengah-tengahnya. Dan agroforestry banyak macamnya, ada yang sederhana, ada yang kompleks, umur muda, umur tua. Nah, ini semua polanya akan berbeda-beda. Kita lihat contoh dari hasil penelitian dari Ibu Rika Ratnasari di Sulawesi. Ada dua cara pendekatan dalam mengestimasi perubahan cadangan karbon dalam kaitannya dengan alih guna lahan. IPCC 2006 memberikan yang pertama yang dinamakan stock difference atau perbedaan cadangan karbon yang ada. Yang pertama ini adalah ditunjukkan di gambar sebelah kiri, di mana kita mengukur cadangan karbon dari berbagai sistem penggunaan lahan yang ada dalam suatu lanskap. Jadi di sini hutan alami itu diusahakan harus ada karena ini merupakan referensinya, pembandingnya. Kemudian dibandingkan dengan hutan sekunder kalau masih banyak yang ada di dalam landscape, dibandingkan lagi dengan pengukuran tanaman semusim, dan dibandingkan lagi dengan agroforestry. Penyajiannya adalah dibuat seperti ini. Karena ini kita membandingkan cadangan karbon yang diperoleh di hutan dikurangi dengan yang di hutan sekunder, berapa kehilangannya. Penurunan ini tadi dianggap sebagai emisi karbon dalam suatu lahan akibat adanya perubahan dari hutan alami menjadi hutan sekunder. Sedangkan istilah teknisnya, karena spesiesnya masih ada seperti yang ada di hutan, namun jumlah cadangan karbonnya itu menurun. Ini secara teknis dinamakan kegiatannya adalah degradasi. Kalau seandainya hutan ini tadi semua pohonnya ditebang dan dibakar, kemudian diganti dengan tanaman-tanaman pertanian yang tidak ada sama sekali dengan yang sebelumnya ada di hutan, aktivitasnya dinamakan deforestasi. Selanjutnya, dalam sistem pertanian intensif tanaman semusim ini menyebabkan degradasi, sehingga degradasi inilah petani mulai menanam kembali pohon-pohon di lahan pertanian yang jenisnya merupakan jenis baru atau introduce spesies baru yang sebelumnya tidak ada di dalam hutan alami. Sistem ini tadi dinamakan agroforestry. Peningkatan cadangan karbon di sini terjadi kalau referensinya adalah tanaman semusim. Tapi kalau dibandingkan dengan cadangan karbon yang ada di hutan, ini sudah terjadi penurunan. Jadi tanaman pohon ini biasanya ditanam untuk mempercepat fase restorasi dikarenakan lahan-lahan tadi sudah terdegradasi. Oke, teknik penghitungan yang kedua adalah yang dinamakan gain and loss, itu perolehan dan kehilangan karbon. Emisi karbon dihitung dari selisih antara perolehan karbon
yang diperoleh dari penghitungan melalui pertumbuhan dan peningkatan biomasa karena pertumbuhan tadi ya, dan kehilangannya dari hutan alami itu melalui panen, pengambilan untuk kayu bakar, kemudian produksi arang apabila ada kegiatan itu, kebakaran karena kecelakaan atau kebakaran bencana atau kebakaran karena ada konflik, dan yang terakhir adalah karena penggembalaan. Nah, ini yang menyebabkan kehilangan karbon ini yang harus diketahui. Ini ya yang masih ada perolehannya itu berapa dari pertumbuhan dan peningkatan dari suatu kawasan itu dikurangi dengan karbon yang hilang. Selisihnya ini adalah karbon yang teremisi. Beberapa faktor yang mempengaruhi besar kecilnya cadangan karbon di lahan agroforestry antara lain kerapatan populasi pohon. Jadi jumlah pohon yang ada di dalam suatu lahan ini sangat penting terhadap besarnya karbon. Yang kedua adalah umur pohon. Ini berkenaan dengan diameter batang yang menentukan besar kecilnya biomasa pohon. Yang ketiga adalah jenis pohonnya. Jenis pohon misalnya kayu jati ini adalah kayu keras dibandingkan dengan kayu sengon. Walaupun ukuran diameternya sama, tetapi dari tingkat kerapatan kayunya ini berbeda. Ini mencerminkan tentang berat jenis kayunya. Nah, kecepatan pertumbuhan ini juga sangat menentukan, sangat mempengaruhi terhadap ini tadi kerapatan kayu, berat jenis kayunya. Kecepatan pertumbuhan ini setara dengan umur panen. Misalnya pohon yang pertumbuhannya cepat, misalnya sengon, ini akan cepat dipanen, maka cadangan karbon akan cepat hilang dari sistem yang berarti identik dengan emisi CO2. Nah, inilah 4 faktor yang mempengaruhi besar kecilnya cadangan karbon di lahan agroforestry. Pengukuran cadangan karbon di tingkat lahan itu kalian nanti akan melakukan praktikum. Selama praktikum akan ditunjukkan melatih pengukuran cadangan karbon ya ini atau menggunakan rapid carbon stock appraisal. Nah, ini nanti hanya di tingkat plot. Bagaimana untuk mengekstrapolasi ke tingkat landscape? Harus melakukan analisis perubahan tutupan lahan. Itu nanti yang akan dikembangkan. Kalian nanti akan banyak berlatih dalam praktikum selama tutorial. Tutorial juga diajarkan nanti. Pengukuran karbon ini dilakukan dengan menghitung perubahan karbon yang ada di landscape level, satuannya adalah ton karbon per tahun. Kemudian pada step yang pertama, land cover change, ini adalah quantitative data of land cover change, satuannya hektar per tahun, dan dikalikan dengan carbon stock change, ini adalah emission factor due to land use change, satuannya ton karbon per hektar. Ya, ini yang nanti akan kalian pelajari dalam praktikum, bahkan dia nanti akan melakukan exercise dengan menggunakan game karbon. Have fun! Pengukuran cadangan karbon di lapangan dilakukan dengan mengukur 5 pool karbon yang telah ditetapkan dari IPCC menggunakan metode RAKSA, Rapid Carbon Stock Appraisal. Penelitian ini dilakukan di daerah Malang sini saja di UB Forest dengan mengukur diameter batang itu sebagai sumber karbon yang pertama, biomasa pohon, mengukur diameter batang
pada tinggi 1,5 dari atas permukaan tanah. Yang kedua juga diameter pancang, itu artinya pancang itu anakan pohon, demikian juga tiang yang sudah tinggi, dan tentu saja apabila ada pohon yang diameternya lebih besar dari 30 cm, ini disendirikan sehingga plotnya harus diperbesar. Pengukuran ini dilakukan pada plot berukuran 40 meter kali 5 meter. Nah, ini semua nanti akan kalian pelajari dalam praktikum lebih detailnya. Ini hanya saya tunjukkan saja sebagai pengenalan. Setelah itu, bagian yang mati. Setelah bagian yang hidup, bagian yang mati, ada pohon tumbang, pohon mati, atau daun, ranting, bunga, atau buah yang ada di permukaan tanah. Itu dikumpulkan menggunakan frame kayu seperti ini, luasan tertentu, diambil beberapa titik untuk selanjutnya diambil rata-ratanya dan untuk mengestimasi karbon yang ada di dalam tumbuhan bawah dan di dalam seresah yang ada di permukaan tanah. Ya, sedangkan yang berikut yang di pojok atas ini adalah seresah gugur. Itu adalah bukan merupakan bagian dari karbon stok, bukan standing, bukan ini, tetapi ini adalah dinamika dari masukan karbon. Ini adalah untuk mengestimasi berapa sebenarnya karbon yang masuk setiap tahunnya dalam satu sistem, terus kemudian dikorelasikan dengan berapa dalam waktu sekian, dalam waktu 1 tahun itu ada standing liternya atau seresah di permukaan tanah itu berapa banyak. Ya, jadi rasio antara masukan seresah dibagi dengan seresah yang ada di permukaan tanah ini merupakan lamanya seresah itu tinggal menutup permukaan tanah. Nah, ini yang penting dalam agroforestry. Sebagai contoh kasus di sini saya ambilkan dari publikasi terbaru dari Land. Ini artikel yang ditulis oleh Ibu Rika Ratnasari, mahasiswa S3 dari Wageningen University. Ini adalah dari UB, beliau ini yang menulis tentang hasil penelitiannya di Sulawesi Tenggara, di daerah Kendari, berkaitan dengan preferensi spesies gender terkait dengan keanekaragaman pohon dan karbon stok di Agroforestry Kakao, Sulawesi Tenggara, Indonesia. Silahkan menyimak. Yang diukur di sini adalah keanekaragaman pohon dan cadangan karbon. Jadi keanekaragaman pohon ini adalah yang dimaksud di sini adalah semua jenis pohon yang ditemukan dalam plot dicatat untuk mendapatkan jumlah spesies per hektar. Ini boleh dikatakan kekayaan spesies dan komposisinya. Jadi 3 parameter yang harus diukur. Sedangkan untuk cadangan karbon kita menggunakan metode raksa. Ya, terdiri dari 5 pool. Yang pertama adalah biomasa pohon yang diukur adalah diameternya, 2 adalah tumbuhan bawah, 3 adalah stam, nekromas, ini pohon yang sudah mati tapi masih tegak, yang belum terdekompos, ditambah yang keempat dengan biomasa seresah yang ada di permukaan. Yang kelima adalah bahan organik dalam tanah pada kedalaman 0 sampai 30 cm. Hasilnya bagaimana? Mari kita lanjut. Hasilnya di sini dapat dilihat bahwa yang di hutan ini sangat jelas ya, yang di hutan ini 80% dari total karbon yang ada di sistem penggunaan lahan hutan ini ada di permukaan tanah sebagai dalam bentuk biomasa pohon dan biomasa tumbuhan bawah, nekromasa dan seresah.
Sedangkan yang di bagian bawah ini adalah akar dari pohon ditambah dengan total C organik yang ada di dalam tanah dari 3 kedalaman. Sedangkan hasilnya di sini, kalau yang di atas ini adalah sekitar 300-an, 202 itu ada di atas 200, sedangkan yang CAF ini adalah kakao kompleks agroforestry itu sekitar 100. Jadi sepertiganya dari yang ada di hutan alami, sedangkan yang di secondary forest, kalau kita membandingkannya dengan secondary forest, CAF ini, kakao ini sudah lebih besar daripada yang ada di secondary forest dan lebih besar pula dari kakao monokultur dan penggunaan lainnya. Jadi ini membuktikan bahwa kakao ini agroforestry tidak hanya memberikan keuntungan ekonomi, pendapatan bagi petani, tetapi terbukti merupakan sistem yang dapat menyimpan karbon dalam jumlah yang lebih besar daripada hutan sekunder dalam waktu yang lama. Carbon stock ini di Sulawesi ini, variasi dari carbon stock di agroforestry kakao ini berhubungan erat dan positif dengan indeks keanekaragaman hayati seperti yang ditunjukkan pada gambar A. Selanjutnya, kalau kita lihat dari hubungan dari carbon stock, ya ini di Sulawesi, jadi kalau dalam skala yang kecil, hanya di satu tempat di Sulawesi saja cukup kuat, 72% ya ini R kuadratnya. Namun kalau kita kumpulkan dengan beberapa data lainnya di beberapa tempat di agroforestry yang ada di Indonesia, hasilnya menjadi lebih lemah, tidak terlalu kuat. Ya, seperti yang ditunjukkan pada gambar sebelah kanan ini. Walaupun ada tendensi hubungan antara carbon stock dengan biodiversitas yang ada di lahan agroforestry di seluruh Indonesia. Hasil yang pengukuran yang diperoleh dari agroforestry kakao di Sulawesi tersebut diplotkan di dalam graf yang berisi tentang sebaran data carbon stock dan H-index dan indeks keanekaragaman hayati di berbagai agroforestry yang tersebar di seluruh Indonesia. Hasilnya menunjukkan bahwa yang berasal dari Sulawesi itu berada di tengah-tengah. Yang di sini menunjukkan bahwa pada intinya yang garis bawah ini, meskipun keanekaragaman dan stok karbon di kakao agroforestry tidak setinggi dengan carbon stock yang di degraded forest and carbon agroforestry, merupakan sistem terbaik dibandingkan dengan sistem monokultur. Yang kedua, campuran dengan beraneka ragam pohon pelindung dengan wood density dari sedang hingga tinggi dalam sistem agroforestry kakao berkontribusi besar terhadap pemeliharaan stok karbon karena 80% disimpan di permukaan di atas tanah. Yang ketiga, bahwa agroforestry ini merupakan posisi perantara, berada di antara degradasi hutan dan restorasi hutan. Jadi ini berada di dalam dua garis yang sekung dan yang cembung. Jadi agroforestry merupakan pola dari sebaran atau hubungan karbon stok dengan keanekaragaman hayati berada yang di tengah. Jadi bukan restorasi tapi juga bukan garis degradasi. Sebagai penutup dari pertemuan kita kali ini, saya boleh tutup dengan dua kesimpulan bahwa keanekaragaman pohon yang ditanam dalam lanskap pertanian
sangat penting untuk mengurangi emisi karbon akibat konversi hutan menjadi lahan pertanian. Mempertahankan sistem agroforestry dalam lanskap bisa dipakai sebagai alternatif pengendalian perubahan iklim dan juga sekaligus pengendalian kehilangan keanekaragaman hayati dalam sistem produksi yang berkelanjutan. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan banyak bermanfaat untuk menambah pengetahuan kalian. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.